Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-19 dan 20. Firman-Nya berkata demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita arti penting Paskah. Ketika kita masih ada dalam suasana Paskah, kita ada dalam Paskah kedua dari Yesus Kristus, bicara soal kebangkitannya dari antara orang mati, kita akan melihat kembali apa sesungguhnya makna penting Paskah, apa sesungguhnya arti penting Paskah itu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dalam konteks 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20, setidaknya ada 3 arti penting Paskah yang harus kita pahami. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia kepercayaan kamu. Diulang lagi dalam ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di sini penulis sedang berbicara bagaimana akibatnya kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Iman kita sia-sia. Tapi yang betul adalah bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Kalau begitu arti penting Paskah adalah Paskah membuat iman kita tidak sia-sia. Paskah membuat kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Dia, bahwa Dialah Tuhan kita, bahwa Dialah penyelamat kita, itu tidak sia-sia. Karena apa? Dia bangkit dari antara orang mati. Tapi kalau tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita kepada Dia. Itu berarti bahwa betapa fundamentalnya Paskah itu dalam kehidupan kita. Karena Paskahlah yang akan menentukan apakah iman kita sia-sia atau iman kita tidak sia-sia. Tapi yang betul bahwa Dia sudah bangkit dari antara orang mati, itu berarti iman kita kepadanya tidak sia-sia. Kalau begitu momentum Paskah, momentum kita memperkuat iman kita, mempertebal iman kita, sehingga iman kita kepada Yesus Kristus tidak akan pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun juga. Yang kedua, arti penting Paskah dalam ayatnya yang ke-14 tadi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah kami keluar masuk kampung desa untuk memberitakan Injil. Sia-sialah kami masuk keluar penjara hanya karena memberitakan Injil Kristus. Kalau Dia tidak bangkit dari antara orang mati. Tapi yang benar adalah bahwa Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau begitu arti penting Paskah yang kedua adalah Paskah membuat pelayanan kita tidak sia-sia. Paskah membuat jerih payah kita melayani Dia tidak sia-sia. Karena itu menyimpulkan Nats pasal 15 dari 1 Korintus. Dalam ayat 58 penulis berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Jeripaya kita melayani tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Karena Allah yang kita layani, Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Itu berarti bahwa segala jeripaya kita melayani Dia. Dialah yang akan memperhitungkannya, Dialah yang akan mengembalikannya berlipat kali ganda dalam hidup kita. Itulah arti penting Paskah. Paskah membuat pelayanan kita tidak sia-sia. Saya percaya kalau kita sibuk melayani Tuhan, nanti Tuhan juga sibuk melayani kita. Kalau kita masa bodoh dengan Tuhan, Tuhan juga bisa masa bodoh dengan kita. Kalau kita malas tahu dengan Tuhan, Tuhan juga bisa malas tahu dengan kita. Karena itu, di momentum Paskah ini mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama, mari kita bergandengan tangan dalam pelayanan, dalam kebun anggur Tuhan. Karena kita tahu jeripaya kita tidak sia-sia, karena Allah yang kita layani sudah bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, dalam ayat 19 dan 20, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dalam ayat 19, kalau kita hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang paling malang kalau Dia tidak bangkit. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit. Kalau begitu, pengharapan kita tidak sia-sia. Inilah arti penting Paskah. Yang ketiga, Paskah membuat pengharapan kita tidak sia-sia karena Tuhan yang memberi pengharapan sudah bangkit dari antara orang mati. Itu berarti bahwa segala janji-janjinya pasti Dia akan berikan. Segala hal yang Dia sudah sampaikan pasti Dia akan tepati. Pengharapan kita kepada Dia tidak sia-sia. Jadi kalau kita berpengharapan akan kedatangannya yang kedua tidak sia-sia karena Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau kita berpengharapan bahwa akan pindah dari dunia yang penuh kesulitan, dunia yang penuh masalah, dunia yang penuh dengan pergumulan, ke dunia yang penuh dengan kemuliaan di surga, tidak sia-sia. Maka Yesus pernah berkata sebelum Dia naik ke surga, jangan kecut dan jangan tawar hatimu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah saya menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itulah pengharapan kita. Bahwa Dia akan datang menjemput kita. Membawa kita ke Yerusalem baru, membawa kita ke Firdaus, membawa kita ke surga. Itulah pengharapan hidup orang beriman, dan itu tidak sia-sia karena yang memberi pengharapan sudah bangkit dari antara orang mati. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan mengingatkan kami kembali akan arti penting Paskah. Paskah membuat iman kami tidak sia-sia. Paskah membuat pelayanan kami tidak sia-sia. Paskah membuat pengharapan kami tidak sia-sia. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.